الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua hingga saat ini, hingga detik ini. Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita yang tentunya sangat patut untuk disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah hendaknya seorang hamba berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dimaksud tentu saja adalah berusaha sekuat tenaga melaksanakan apa yang diperintahkan dan diwajibkan di dalam syariat, sekaligus menjauhi setiap apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada siapa saja yang berusaha untuk menegakkan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir. Allah menyatakan: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Yang artinya adalah kemudian kami wasiatkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, kepada para hamba pilihan kami. Maka di antara manusia ada yang berbuat zalim kepada diri sendiri, ada juga yang bersikap pertengahan, dan ada juga yang senantiasa bersegera dalam melakukan ketaatan atas izin Allah. Maka yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar. Hadirin sekalian, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat tersebut, para ulama tafsir menerangkan bahwa sesungguhnya kaum muslimin secara umum ada 3 tingkatan atau ada 3 golongan dalam mensikapi atau menyikapi Al-Quran atau menyikapi syariat secara umumnya. Sesungguhnya kaum muslimin, bukan manusia secara umum, tapi kaum muslimin ada 3 tingkatan, ada 3 golongan dalam menyikapi Al-Quran atau syariat secara umum. Golongan yang pertama disebut dengan adh-dhalimun li nafsih, yaitu mereka adalah secara arti orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Namun maksudnya adalah golongan ini mereka adalah orang-orang yang berbuat taqsir dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan mereka berbuat taqsir, dalam melaksanakan kewajiban mereka berbuat taqsir. Artinya mereka masih melakukan ketaatan, masih melakukan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, namun terkadang lalai, terkadang meninggalkannya, dan terkadang masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kata lain, orang-orang yang masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di samping itu mereka juga masih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang disebut dengan zalimul li nafsi, yaitu orang-orang yang hakikatnya menzalimi diri sendiri. Dan golongan ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan karakternya di ayat yang lainnya. Allah menyatakan wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Dan sebagian di antara kaum muslimin mereka mengakui dosa-dosa mereka, yaitu dengan cara, salah satunya dengan cara mencampur adukan dengan ketaatan, antara ketaatan dengan kemaksiatan atau perbuatan buruk dalam kehidupan mereka. Kemudian golongan yang kedua, golongan kaum muslimin dalam menyikapi Al-Quran atau syariat adalah disebut dengan al-muqtasid. Al-muqtasid artinya adalah yang bersikap pertengahan. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang melakukan setiap apa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, sekaligus menjauhi setiap apa yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Kemudian mereka mencukupkan diri dengan hal tersebut, tidak kemudian menambah dengan amalan yang sifatnya anjuran atau yang disunnahkan di dalam syariat. Mereka hanya mencukupkan diri dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah yang sifatnya wajib, dan juga meninggalkan setiap apa yang diharamkan di dalam syariat. Terkadang orang-orang yang termasuk golongan ini masih melakukan sesuatu yang makruh di dalam syariat, dan ini sebetulnya adalah bersikap normal atau normalnya seorang muslim, yaitu melaksanakan kewajiban sekaligus menjauhi setiap apa yang diharamkan di dalam syariat. Inilah golongan yang kedua yang dimaksudkan dengan golongan al-muqtasid, yaitu golongan yang bersikap pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah yang disebutkan di dalam ayat tadi, golongan orang-orang yang menyikapi Al-Quran atau syariat secara umum disebut dengan sabiqun bil khairat, yang artinya adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang tentu saja melaksanakan setiap apa yang Allah wajibkan, menjauhi setiap apa yang menjadi sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan di dalam syariat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi ciri khas daripada kelompok ini adalah mereka menambah amal perbuatan atau amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sifatnya sunnah, dengan amalan yang sifatnya anjuran. Tidak mencukupkan diri dengan perkara yang wajib saja, tapi mereka senantiasa bersegera, senantiasa melakukan apa yang menjadi ketaatan yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sunnah. Bahkan mereka bersegera, bergegas, berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan tersebut. Inilah golongan yang ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya kaum muslimin secara umum tidak keluar dari tiga golongan di atas. Mereka pasti termasuk daripada salah satu golongan di atas. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa siapapun seorang hamba selama hidupnya tidak melakukan kesyirikan, maka pasti di akhiratnya akan dikembalikan ke dalam syurga. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lanjutannya. Allah menyatakan jannatu adn yadkhulunaha, surga Aden, surga yang kekal abadi. Mereka semua mencakup tiga golongan tersebut akan Allah masukkan ke dalamnya. Ayat ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyatakan bahwa atau menerangkan, menegaskan kepada kita semua tentang luasnya atau besarnya nikmat berislam. Betapa mahalnya hidayah Islam bagi seorang hamba, yang tentu saja patut untuk disyukuri oleh seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian di antara hambanya untuk memberikan hidayah Islam ini. Tidak kepada semua hamba, tapi Allah memilih di antara sebagian hambanya untuk memeluk Islam, yang mana tadi kita terangkan, ketika seorang hamba mati di atas hidayah Islam, maka pasti di akhirat
akan dikembalikan ke dalam syurga. Meskipun jika ada orang yang termasuk daripada golongan pertama, zalimul li nafsih, akan disiksa terlebih dahulu akibat perbuatan zalim yang dilakukan semasa hidupnya. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian para ulama tafsir menyatakan bahwa sesungguhnya penyebutan ketiga urutan golongan di atas, penyebutan secara urutan memiliki hikmah. Memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah bahwa disebutkannya golongan zalimul li nafsih yang pertama, kata para ulama, lantaran orang-orang yang termasuk daripada golongan zalimul li nafsih ini adalah golongan orang-orang yang kebanyakan mayoritas kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin ini termasuk daripada golongan zalimul li nafsih ini. Dan juga para ulama mengatakan bahwa mayoritas penduduk surga di akhirat kelak adalah termasuk daripada golongan zalimul li nafsih ini. Bisa kita lihat sebetulnya, bisa kita lihat di realita kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita sangat jarang sekali kita jumpai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Sangat susah sekali kita menjumpai orang yang tidak pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Hal ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum." Sesungguhnya kebanyakan di antara orang-orang yang beriman itu mereka berbuat zalim sebagian kepada sebagian yang lainnya, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal saleh, wa qalilum mahum, dan yang demikian itu sangat sedikit sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian para ulama menambahkan di antara hikmah penyebutan secara urutan ketiga golongan di atas tadi adalah di antara hikmahnya bahwa disebutkannya golongan zalimul li nafsih yang pertama agar supaya mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya pun mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga di akhirat kelak jika dia meninggal di atas hidayah Islam. Dan disebutkannya golongan sabiqun bil khairat terakhir agar supaya mereka tidak silau dengan amal perbuatan mereka. Mereka tidak terperdaya, tidak tertipu, berbangga diri dengan amal soleh yang dilakukan. Agar supaya mereka tidak tertipu, berbangga diri kemudian terjerumus kepada keburukan yang lebih besar lagi. Oleh karenanya Allah menyatakan di ayat yang tadi, "Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Dan di antara mereka ada yang senantiasa bersegera dalam melakukan ketaatan atas izin Allah. Seolah Allah mengatakan, tidaklah orang-orang tersebut bisa melakukan ketaatan, bisa bersegera dalam melakukan kebaikan, bisa berlomba dalam melakukan ibadah biiznillah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita renungkan bahwa sesungguhnya seorang hamba yang cerdas, dia pasti akan tahu diri. Dia pasti akan memahami, mengetahui posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang hamba yang kecil dan lemah. Oleh karenanya, dia pasti akan berusaha untuk menjadi seorang hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah telah menganugerahkan kenikmatan terbesar, yaitu hidayah Islam, yang merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba.
Tidak ada nikmat yang jauh lebih besar, yang lebih besar daripada nikmat Islam, dan ini diberikan kepada sebagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya setiap mukmin, setiap orang yang mendapatkan hidayah Islam betul-betul mensyukuri hidayah tersebut. Mensyukuri tentu saja dengan cara berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah apa yang dilakukan juga oleh Nabi besar, suri tauladan umat manusia terbaik sepanjang masa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, jika beliau menunaikan salat, beliau berdiri lama sekali sampai kakinya bengkak-bengkak saking lamanya. Kemudian Aisyah menanyakan hal tersebut, keheranan. Beliau bertanya, "Atasna'u hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sampai sedemikian ini? Sampai seperti itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Maka lihatlah jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat yang menunjukkan tentang penghambaan seorang manusia secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Allahu akbar. Hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Akhirnya kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk istiqamah di atas ketaatan, mampu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengikhlaskan setiap amal saleh yang dilakukan sehingga kita betul-betul termasuk daripada golongan hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.